Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agnain dari kelas 2K Manajemen, Prodi Manajemen, NPM 1 2020 388, Fakultas Ekonomi, Universitas Swadaya di Gunung Jati. Saya akan membahas sejarah dan menerapkan bisnis internasional dan analisis SWOT PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk atau Mayora Indah serta Mayora Group adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Berdiri pada tanggal 17 Februari 1977 sebagai salah satu fast moving consumer goods company, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak program. Pendiri dari PT Mayora Indah Tbk, Bapak Jogi Hendra Atmaja, Andre Sukendar Atmaja, Hendrik Polisa. Perusahaan PT Mayora Indah Tbk, Gedung Mayora, lantai 8, Jalan Tomang Raya 2123, Jakarta Barat. Visi dan misi perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Visi: menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenisnya. Misi: dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholders perseroan, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Merupakan produk pangan hasil pemanggangan yang dibuat dengan bahan dasar tepung terigu dengan kadar air akhir kurang dari 5%. Biasanya formulasi biskuit dibuat dengan diperkaya bahan-bahan tambahan seperti lemak, gula, serta bahan pengembang. Biskuit dibuat dengan bermacam-macam jenis, terutama dibedakan atas keseimbangan yang ada antara bahan utama, tepung, gula, lemak, dan telur. Kemudian juga bahan tambahan seperti coklat, buah-buahan, dan rempah-rempah yang memiliki pengaruh terhadap cita rasa. Sifat masing-masing biskuit ditentukan oleh jenis tepung yang digunakan, proporsi gula dan lemak, kondisi dari bahan-bahan tersebut pada saat ini, ditambahkan dalam campuran. Metode pencampuran, penanganan adonan, metode pemanggangan, kualitas biskuit selain ditentukan oleh nilai gizi, juga ditentukan dari warna, aroma, cita rasa, dan kerenyahan merupakan karakteristik mutu yang sangat penting untuk diterimanya produk kering. Kerennya salah satu ditentukan oleh kandungan protein dalam bentuk gluten tepung yang digunakan bahan-bahan pembuatan biskuit. Tepung memberikan struktur dasar pada Quick Bran. Biskuit merupakan tepung dari golongan short dan wheat dan kandungan protein yang rendah. Biasanya pada pembuatan biskuit digunakan tepung terigu dengan kandungan protein 7-8%. Namun dengan perkembangan teknologi pengolahan pangan makan, dibuatlah tepung non-gandum sebagai substitusi. Tepung terigu terbuat dari tepung tapioka, tepung ubi,
jalar tepung, kacang tunggak, dan tepung talas, dan lain-lain. Pemakaian tepung ini selain manfaatnya dari komposisinya yang mengandung nutrisi juga untuk meningkatkan potensi. Beberapa jenis telur digunakan dalam produksi kue, biskuit, dan sejenisnya. Telur utuh mengandung 8-11%, albumen putih telur dan 27-32%, kuning telur. Albumen berfungsi sebagai agensia penggeras, sedangkan kuning telur sebagai agensia pengemuk. Penambahan telur dalam membuat produk biskuit menurut mempunyai fungsi menyumbangkan warna, menambah cita rasa, membagi bahan pengemuk, dan menambah nilai nutrisi. Menyatakan ada 3 sifat telur yang paling penting, yaitu kemampuan pembuahan, emulsifikasi, dan koagulasi. Bahan pengembang adalah bahan yang mampu menghasilkan gas karbon dioksida, sehingga dapat mengembangkan butter maupun butter hingga mencapai ukuran yang semestinya selama proses pemanggangan. Bahan pengembangan yang banyak digunakan. Air mempunyai sifat yang nyata terhadap sifat-sifat adonan. Air dalam adonan selain berfungsi untuk melarutkan garam, juga membantu menghasilkan adonan yang homogen. Air juga berfungsi untuk membasahi pati dan protein tepung yang nantinya dapat membentuk kerang dalam adonan. Dalam air dianggap sebagai agensi penggeras karena bergabung dengan protein dari tepung dan membantu dalam pembentukan gluten. Terdapat 3 metode pencampuran, yaitu single stage, multi-stage, dan continue. Pada metode single stage, semua bahan dicampurkan menjadi satu dan dimixer bersamaan. Pada multi-stage, mungkin terdiri dari 2 tahap atau lebih. Pertama yang dicampurkan adalah lemak dan gula. Kemudian bahan-bahan cair, selanjutnya bahan-bahan lainnya. Pada metode continue biasanya dipilih karena keefektifannya memaksimalkan output dan minimalkan input karena proses yang kontinu. Pencampuran adonan kocokis biasanya diawali pencampuran antara gula dan starting, kemudian bahan-bahan lain seperti tepung dan bahan pengembang dimasukkan. Adonan yang diperoleh selanjutnya dicetak sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Adonan biskuit dibentuk lembaran-lembaran dan dipotong dengan pisau pemotong atau alat pencetak biskuit. Selanjutnya dipanggang dengan oven. Pemanggangan merupakan hal yang penting dari seluruh urutan proses yang mengarah pada produk yang berkualitas. Selama pemanggangan, lemak dan cairan, gula dan larutan bahan pengembang selanjutnya aktivitasnya, struktur terbentuknya cairan dipindahkan dan terjadi strut pada permukaan dan pembentukan warna. Suhu oven yang untuk proses pemanggangan tergantung pada jenis, bentuk, dan ukuran dari produk yang dibuat dan dijaga sifat dari bahan-bahan penyusunan. Pada umumnya suhu pemanggangan biskuit antara lain 218 sampai 220 derajat Celcius dalam waktu 15 sampai 20 menit. Juga menyatakan pemanggangan dilakukan dengan oven dan jenis kue semakin sedikit kandungan gula dan lemak, suhu pemanggangan dapat lebih tinggi. Oven sebaiknya tidak terlalu panas ketika bahan dimasukkan, sebab bagian luar akan terlalu cepat matang. Hal ini dapat menghambat pengembangan dan permukaan cokis menjadi retak. Setelah pengembangan diperlukan penanganan selama pendinginan bisa terjadi karena keretakan internal biasanya tidak segera terlihat, tetapi karena kerusakan selama pengemasan dan kontribusinya. Mutu biskuit bisa ditentukan oleh nilai gizi dan juga ditentukan oleh warna, aroma, cita rasa, dan kerenyahnya. Dari sekian parameter tersebut, yang paling menentukan adalah kerenyahannya.
Produk-produk Mayora Indah terbentuk dari beberapa divisi. Divisi wafer, divisi permen, divisi kopi, divisi makanan sehat, divisi biskuit, divisi coklat. Produk-produk Mayora Indah TBK yang laris di pasaran: biskuit Roma, Kopiko, wafer dan coklat, kopi Torabika, pucuk harum. Penerapan aktivitas bisnis internasional PT Mayora Indah Tbk. Dalam proses pemasaran produknya, PT Mayora Indah Tbk menggunakan dua strategi, yaitu strategi pemasaran dalam negeri dan strategi luar negeri. Dalam proses pemasaran produknya, PT Mayora Indonesia Tbk memasarkan produknya berbagai tempat seperti supermarket, toko, swalayan, dan sebagainya. Sedangkan pemasaran produknya ke luar negeri, PT Mayora Indah Tbk sudah mempersiapkan diri untuk memasarkan produknya yang terkenal dengan produknya, mengatakan akan fokus mengembangkan strategi untuk terus-menerus memasuki pasar ekspor. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman, yang dimana produk yang diproduksi dari keinginan atau permintaan pembeli. Sebagai perusahaan yang berskala internasional, pangsa pasar PT Mayora Indah Tbk Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Midland. Analisis SWOT. SWOT analisis adalah metode analisis perencanaan strategis untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis. Ada terbentuknya strength, weakness, opportunities, factors. Strength, fasilitas produk canggih dan modern. Perusahaan mampu memastikan adanya efisiensi, produktivitas, kapasitas produksi besar, dan kualitas hasil produksi yang tinggi untuk menjamin perolehan laba, menghemat dengan menekan biaya yang dikeluarkan, dan meningkatkan profitabilitas. Upaya yang dilakukan secara efisiensi dengan mengolah dan berupaya menyediakan bahan baku sendiri, membeli bahan baku dari sumber utama, dan mengurangi ketergantungan pada pemasok. Dengan membuat keputusan secara cepat, akurat, dan hati-hati, membuat perseroan mampu berinovasi untuk memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti biskuit yang terus berusaha menghasilkan produk-produk yang menjadi pelopor pada kategorinya masing-masing market leader. Pasar produk perseroan yang tidak terbatas pada usia lokal maupun harga. Pangsa pasar produk perseroan masih terbuka lebar karena perseroan memiliki beragam jenis produk yang dapat memenuhi peminat semua kalangan. Weakness. Terdapat bahan-bahan baku yang diimpor dari luar negeri, misalnya kopi. Untuk Kopiko diimpor dari Thailand, dilakukan untuk menyiasati citra buruk yang melekat pada produk Indonesia agar mampu bersaing di pasar internasional. Biaya periklanan. Tingginya Mayora tak mengurangi biaya promosi di tengah krisisnya sekalipun. Mayora menghabiskan 49 miliar untuk promosi dan naik lagi menjadi 95 miliar tahun berikutnya. Adanya potensi peningkatan jumlah kelas menengah di Indonesia merupakan target market yang potensial bagi penjualan produk perseroan. Peluang ekspor produk yang masih terbuka lebar menjadi kesempatan untuk memasarkan produk ke berbagai negara sehingga ada diinvestigasi untuk tidak bergantung pada ekonomi satu atau dua negara. Dengan demikian, perkembangan perseroan di masa depan akan menjadi lebih stabil dan kuat.
adanya dukungan yang kuat dari perbankan untuk mempertahankan kesempatan berinvestasi dan bertumbuh, sehingga tidak akan terjadi stagnasi pertumbuhan. Terlihat pesaing yang semakin ketat dengan munculnya merek-merek baru dan impor yang memasukkan produk luar negeri mengakibatkan biaya penjualan menjadi lebih tinggi. Lonjakan harga bahan baku karena depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berimbas pada harga bahan baku produk yang diimpor ataupun dari pasar lokal naik. Efeknya biaya yang dikeluarkan bertambah besar. Rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis di atas, ada beberapa rekomendasi strategi alternatif yang diajukan kepada PT Mayora Indah Tbk dalam mempertahankan dan mengembangkan posisinya ini. Strength, mempertahankan keunggulan yang dimiliki dari segala sisi. Weakness, menggunakan bahan baku produk yang berasal dari dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk membuktikan kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk internasional dan memperkecil biaya iklan agar tidak terjadi penurunan yang drastis. Opportunities, membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah, perbankan, atau perusahaan lain agar peluang dapat terrealisasi dengan baik. Strength, mempertahankan kualitas produk agar tidak kalah saing dari produk-produk lain dan membuat inovasi baru dan lebih menarik. Faktor-faktor pendukung. Faktor-faktor yang menghambat penjualan produksi diantaranya produk perusahaan lain. Banyak perusahaan yang membuat produk serupa tetapi tidak sama. Mereka mengekor dengan meluncurkan varian sejenisnya. Leadership, anak-anak muda yang memimpin Mayora Indah Tbk sangat percaya diri dengan kemampuan dan keterampilan mereka mengelola perusahaan. Keberhasilan mengembangkan biskuit minuman semakin membuat mereka berada di tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Akibatnya, mereka cenderung mendengarkan kata hati mereka daripada masukan dari para profesional di sekeliling mereka. Produk-produk terkadang perusahaan masih kewalahan menghadapi kederasnya pasar atau hasil produksi terbatas sehingga pendistribusian terganggu. Pasti suatu perusahaan pernah mengalami hal tersebut. Faktor pendukung. Faktor-faktor yang mendukung daya beli konsumen terhadap produk dari PT Mayora Indah Tbk. 1. Harga jual yang relatif murah. Perusahaan Mayora Indah Tbk memang harga yang terjangkau karena segmen pasar terutama adalah anak-anak. Perusahaan Mayora Indah Tbk saat ini baru mampu menjangkau harga 500 perak. Pihak perusahaan tidak akan menaikkan harga menjadi 1000 apabila terjangkau. Kenaikan bahan baku yang paling utama dipangsa adalah mengurangi profit dan mengurangi biaya beriklan dan trade promo. 2. Cita rasa kualitas produk yang tinggi berbahan dasar biskuit. Biskuit juga memiliki rasa yang cukup lezat dan renyah. Terlebih komposisi bahannya terbuat dari biskuit dan minuman yang memang rasa biskuitnya minuman adalah salah satu rasa yang disukai oleh anak-anak dan remaja. 3. Promosi produk sudah dikenal konsumen. Promosi yang cukup gencar karena iklan sangat mendorong penguasa pasar. 4. Variasi jenis bentuk yang unik dan menarik dari produk yang dihasilkan akan mampu menarik daya beli konsumen. Biskuit adalah makanan yang ringan yang sangat mudah didapatkan baik di toko-toko kecil sekalipun. Kesimpulan,
PT Mayora Indah Tbk sendiri merupakan produsen dari merek-merek terkenal seperti minuman, energen, kopi, Torabika, Astor, permen, Kopiko, biskuit, Roma, Better, dan lain-lain. Sebagian menjadi salah satu perusahaan penyedia barang-barang konsumsi yang terbesar di Indonesia. Kunci sukses PT Mayora Indah Tbk terletak pada strategi perusahaan, di antaranya mulai strategi pemasaran, strategi menghadapi konsumen, dan pesaing. Salah satu cara meraih kesuksesan tersebut salah satunya dengan cara menyesuaikan saluran distribusi dengan kebutuhan pelanggannya. Dengan menyalurkan yang sebanyak-banyaknya tertentu dapat menjangkau lokasi konsumen, yang menyebabkan target yang ingin dicapai adalah penjualan dengan berfrekuensi tinggi di mana jumlah pembeli yang ditawarkan adalah pembeli dengan skala sekecil atau skala hal yang juga dimaksud supaya para pembeli dapat cepat mengenali produk-produk yang ditawarkan oleh PT Mayora.